Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang korespondensi dan sistem penataan arsip. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian surat. Surat adalah selembar kertas yang berisi informasi, pesan, pertanyaan, dan tanggapan yang sesuai dengan keinginan penulis surat. Kegiatan berkomunikasi dengan surat disebut surat menyurat atau korespondensi. Fungsi surat yang pertama, sebagai bukti nyata hitam di atas putih, terutama surat-surat perjanjian. Yang kedua, sebagai alat pengingat. Yang ketiga, sebagai bukti sejarah. Yang keempat, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Yang kelima, sebagai duta atau wakil penulis untuk berhadapan dengan lawan jenis. Yang keenam, sebagai alat promosi. Dan yang terakhir, sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Bentuk-bentuk surat. Yang pertama, format lurus penuh atau full block style. Dalam full block style, seluruh penempatan bagian surat ditulis sebelah kiri, dimulai dari kepala surat sampai tembusan. Yang kedua, format lurus block style. Bentuk block style hampir sama dengan full block style, mulai dari nomor, alamat tujuan, salam pembuka, lampiran, dan tembusan ditempatkan pada margin kiri. Awal alinea dimulai dari margin kiri. Yang ketiga, format setengah lurus atau semi block style merupakan bentuk surat di mana semua bagian surat kecuali isi surat diketik sama seperti bentuk lurus. Setiap akhir alinea baru diketik sesudah 5 ketukan dari pasak garis pinggir kiri. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Devita Febrianti mengenai kepala surat. Merupakan ciri khas suatu lembaga organisasi bisnis, badan atau instansi. Biasanya yang dimuat dalam kepala surat mencakup antara lain nama instansi, organisasi, dan alamat lengkap. Unsur-unsur kop surat antara lain: yang pertama, unsur utama meliputi nama perusahaan, alamat lengkap, dan nomor telepon. Yang kedua, unsur tambahan meliputi logo atau simbol jabatan atau perusahaan, nama bank langganan, alamat kantor cabang, dan bidang usaha yang lainnya. Nah, di sini ada contoh kop surat. Untuk menulis kop surat harus memperhatikan beberapa poin. Di antaranya, yang pertama, menulis kop surat harus sepenuhnya. Harus terdapat logo lembaga, nama lembaga, alamat lembaga secara lengkap, nomor telepon lembaga, dan faksimili. Yang kedua, nama lembaga harus ditulis dalam huruf besar atau kapital. Untuk penulisan alamat, faksimil, telepon, email menggunakan huruf besar di awal kata. Untuk penulisan kata sambung di dan ini harus ditulis menggunakan huruf kecil. Tidak penulisan singkatan kata, contoh telepon menjadi TLP. Jangan sekali-kali menggunakan PO Box untuk menunjukkan alamat. Dan yang terakhir, harus menambah titik 2 jika terdapat nomor setelah kata-kata ini, misalnya telepon, mailbox, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tanggal surat. Tanggal surat berfungsi untuk memberitahu kepada penerima surat kapan surat itu ditulis. Tanggal surat dinas tidak perlu didahului nama kota, karena nama kota sudah tercantum pada kepala surat. Nama bulan jangan disingkat atau ditulis dengan angka, misalkan November menjadi 11. Tahun juga ditulis lengkap, tidak disingkat dengan tanda koma di atas. Akhir tanggal surat tidak dibubuhkan tanda baca apapun. Contoh dalam penulisan tanggal surat yang salah yaitu Jakarta, 28 Ok 1987. Nah, yang benar adalah 28 Oktober 1987. Jadi, di antara nama bulan tidak boleh disingkat dan pada surat dinas tidak perlu menggunakan nama kota. Saya akan melanjutkan materi dari Risalatul Fauziah. Yang ketiga yaitu nomor surat. Setiap surat keluar dari sebuah jabatan atau perusahaan harus diberi nomor untuk memudahkan pengagendaan dan pengajuan di dalam balasan surat. Nomor surat hanya berlaku untuk tahun yang bersangkutan. 2. Contoh nomor surat.
Contoh nomor surat. Surat tugas dengan nomor 35-SP-4-1992 dengan keterangan 35 nomor untuk surat keluar SP yaitu surat penawaran, 4 penandaan bulan April 1992 tahun surat dikirim. 3 yaitu lampiran. Penulisan lampiran berguna agar penerima surat dapat meneliti dan melihat kembali banyaknya sesuatu yang dilampirkan. Cara penulisan lampiran yang benar yaitu kata lampiran atau diikuti dengan tanda titik 2. Contoh, lampiran titik 2 1 berkas, lem titik 2 2 eksemplar. 4 hal surat. Penulisan hal surat berguna agar pembaca dengan cepat mengetahui hal yang dibicarakan dalam surat. Contoh penulisan hal surat yang benar yaitu hal titik 2 petugas pameran disnatalis, dan contoh yang kedua yaitu hal titik 2 permintaan bantuan tenaga pengajar. Alamat surat ada dua macam alamat surat, yaitu alamat dalam pada helai surat dan alamat luar pada sampul surat. Alamat ini ditulis dengan tanpa diakhiri tanda baca apapun. Alamat dalam berturut-turut menyebutkan 1 nama orang atau jabatan, 2 nama jalan dan nomor rumah atau gedung, 3 nama kota. Salam pembuka. Salam pembuka merupakan tanda hormat penulis sebelum penulis surat berkomunikasi. Pengucapan atau ungkapan yang digunakan sebagai salam pembuka dalam berkomunikasi yang baik. Tubuh surat. Contoh paragraf pembuka. 1. Dengan ini perkenalkanlah kami melaporkan kepada Bapak tentang pelaksanaan ujian. 2. Bersama ini saya kirimkan contoh laporan teknis yang saudara minta. Paragraf isi surat merupakan pokok surat yang memuat sesuatu yang diketahui, yang dikemukakan atau yang dikehendaki oleh pengirim surat. Kalimat-kalimat dalam paragraf isi hendaknya pendek tetapi jelas, tidak menimbulkan salah tafsir. Rumusan surat juga harus menarik, tidak membosankan, hormat dan sopan. Paragraf penutup. Paragraf penutup berfungsi sebagai kunci isi surat atau penegasan isi surat. Bagian ini dapat pula mengandung harapan pengirim surat atau ucapan terima kasih kepada penerima surat. Paragraf penutup berfungsi pula untuk mengakhiri pembicaraan dalam surat. Pengertian arsip. Arsip berasal dari bahasa Belanda, yaitu arsip atau arsipes, yaitu permulaan. Nah, sedangkan pengertian dari sistem penataan arsip adalah kegiatan mengatur dan menyusun arsip dalam suatu tatanan yang sistematis dan logis, menyimpan serta merawat arsip untuk digunakan secara aman dan ekonomis. Penataan arsip yang benar harus sesuai dengan klasifikasinya, agar arsip yang disimpan dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. 5 sistem kearsipan yang biasa digunakan. Yang pertama, sistem tanggal atau chronological filing system, yaitu arsip dikelompokkan berdasarkan waktu pembuatan. Yang kedua, sistem abjad atau alphabetic filing system, yaitu mengurutan arsip sesuai dengan urutan abjad dari A sampai ke Z. Yang ketiga, sistem wilayah atau geography filing system, yaitu pengarsipan berdasarkan wilayah. Yang keempat, sistem nomor atau numeric filing system, yaitu pengurutan berdasarkan tanggal. Yang kelima, sistem pokok masalah atau subject filing system, yaitu menurut pokok permasalahannya. Tujuan penataan arsip adalah agar arsip terpelihara dengan baik, teratur, dan aman, terutama agar mudah ditemukan dengan cepat dan tepat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.